Sobat, pernahkah Anda berdoa minta mukjizat, tapi Tuhan sepertinya diam saja? Apakah Anda kecewa dengan itu? Jangan kecewa dulu. Injil hari ini menunjukkan, mungkin Tuhan sedang memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar mukjizat. Mari kita simak rahasianya. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Kamis 8 Januari 2026. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menampilkan satu momen yang sangat menentukan. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan di rumah ibadat, ia membuka kitab suci dan menemukan nubuat Yesaya yang menyatakan ia datang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang tertindas, serta memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan itu ia tegaskan setelah menutup kitab itu dan berkata, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Nah, inilah yang sangat menarik untuk kita renungkan. Sobat, saya merenungkan, nas kitab suci yang dibacakan Yesus ini bukan sekedar slogan indah. Ini adalah program keselamatan dari Yesus. Yang dibebaskan olehnya bukan hanya yang terbelenggu secara lahiriah. Yesus juga datang membebaskan batin. Ada kebutaan yang bukan hanya mata fisik, tetapi hati yang tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Ada tawanan yang bukan hanya terpenjara fisiknya, tetapi juga terpenjara oleh kebiasaan dosa, luka batin, kepahitan, dan ketakutan yang mengikat. Ada penindasan yang bukan hanya tekanan luar, tetapi beban batin yang membuat hidup terasa begitu sesak. Dan yang paling menarik, Injil hari ini tidak mengajak kita menyangkal realitas yang sulit itu. Ketakutan dan kecemasan itu nyata dan sangat manusiawi. Tetapi Yesus datang supaya manusia tidak hidup sebagai tawanan, supaya batin yang terpenjara itu dimerdekakan, supaya bisa berdiri tegak dan supaya mampu berjalan. Nah, disinilah Yesus seolah menunjukkan, tujuan kita beriman bukan untuk mengejar hal yang spektakuler seperti mukjizat, melainkan keselamatan yang utuh, hati yang ditransformasi, mata rohani yang terbuka, dan langkah hidup yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita boleh memohon mukjizat, kita boleh meminta Tuhan menolong dan mengubah keadaan kita. Namun Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari, bahkan ketika keadaan belum berubah, Tuhan tetap bisa menyelamatkan kita dari dalam, membebaskan kita dari belenggu dosa, dari keputusasaan, dan dari rasa kehampaan. Sobat yang terkasih, coba kita bayangkan sejenak. Bayangkan kita sedang kehujanan di tengah hujan yang deras.
Lalu kita berdoa, Tuhan hentikan hujan ini. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Itulah permohonan akan mukjizat. Namun kadang hujannya tidak berhenti. Apakah berarti Tuhan itu tidak peduli atau meninggalkan kita? Tentu tidak, bukan? Namun kadang Tuhan memberi kita payung di kala hujan deras itu. Payung itu adalah kekuatan batin, damai, kebijaksanaan dalam mengambil langkah yang benar, komunitas yang menopang, pertolongan yang datang lewat orang lain, agar kita bisa berjalan meski hujan deras belum berhenti. Saudara-saudariku, itulah bentuk kepedulian Tuhan kepada kita. Dan hal itu justru menandakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang lebih dalam. Ia membentuk kita agar tetap merdeka di tengah tekanan. Nah, namun, pertanyaan yang sering muncul di tengah situasi hidup yang sulit itu adalah, dulu saya sering alami mukjizat, doa saya langsung dijawab Tuhan. Lah kok sekarang Tuhan itu diam? Apakah Tuhan berhenti mencintai saya? Sobat yang terkasih, mari kita merenungkan pertanyaan itu dengan memahami hubungan anak dan ayah. Anak kecil mencintai ayahnya biasanya karena dibelikan mainan. Kalau tidak dibelikan, dia menangis dan merasa tidak disayang. Tapi anak yang dewasa mencintai ayahnya bukan karena mainan atau kado apa yang diberikan, namun karena siapa ayahnya itu. Jika ayah tidak membelikan mainan hari ini, anak yang dewasa tidak akan ngambek. Dia tahu ayahnya tetap sayang. Dia tahu ayahnya tetap hadir dan sedang mendidik dia menjadi mandiri. Begitu juga Tuhan. Ia mengajak kita menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman. Yang mengasihi dia bukan hanya karena kado mukjizat yang spektakuler, tetapi karena dia adalah Bapa yang setia, yang bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika jalan hidup kita terasa berat. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Di bagian mana hidup saya sedang miskin, tertawan, buta atau tertindas, baik secara lahiriah atau batiniah? Saat saya berdoa meminta hujan persoalan berhenti, payung rahmat apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada saya? Apakah saya lebih mencari kado mukjizat dari Tuhan atau saya sungguh mencari Tuhan, Sang Pemberi, dalam relasi yang setia? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas kitab suci. Artinya, keselamatan bukan sekedar janji jauh. Tuhan sungguh bekerja hari ini. Mari kita membuka hati pada rahmat Tuhan yang datang. Bukan hanya berharap keadaan cepat berubah, tetapi terlebih membiarkan Yesus membebaskan batin kita, agar kita bisa melihat Tuhan yang hadir, berjalan dengan iman yang dewasa, dan tidak lagi menjadi tawanan ketakutan maupun dosa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan sumber segala rahmat, kami mengucap syukur atas Injil hari ini. Terima kasih karena melalui sabda-Mu, Engkau meneguhkan kami bahwa Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus datang untuk membawa kabar baik, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang buta, dan memulihkan yang tertindas. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Keselamatan yang Engkau kerjakan bukan hanya dari luar saja, tapi juga di dalam hati kami. Ya Bapa, ampunilah kami jika seandainya kami pernah kecewa ketika doa kami tidak dijawab seperti yang kami harapkan. Ampunilah kami jika mungkin kami menjadikan mukjizat sebagai syarat untuk percaya, atau kami lebih mencari mukjizat daripada mencari Engkau, Sang Pemberinya. Ampunilah kami bila dalam kesulitan, kami menjadi tawanan ketakutan, kekhawatiran, dan kebiasaan dosa, sehingga hati kami sulit melihat Engkau yang tetap hadir dan bekerja. Oleh karenanya, ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan budi kami. Bukalah mata rohani kami agar kami mampu melihat karya Allah di tengah situasi yang belum berubah. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa, dari keputusasaan, dan dari rasa hampa yang menekan. Karuniakanlah kepada kami iman yang dewasa, iman yang tetap berusaha dan mengambil langkah bijaksana, namun tidak dikuasai oleh rasa takut. Ajarlah kami berjalan dalam rahmat yang Engkau nyatakan hari ini,
dengan hati yang merdeka, damai dan setia. Jadikanlah kami pembawa kabar baik bagi sesama, menguatkan yang lemah, menolong yang membutuhkan, dan menghadirkan penghiburan bagi yang sedang tertindas, agar melalui hidup kami orang lain pun merasakan kasih dan rahmat-Mu. Semua ini kami mohonkan demi kemuliaan nama-Mu dan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.